Assalamualaikum. Di video kali ini aku share resep roti andalan cocok buat pemula yang pertama kali pengen belajar bikin roti. Nah, resep ini cocok banget untuk dicoba. Satu resep menghasilkan dua macam roti seperti ini. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur plus susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 200 gram ya. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Setelah adonannya udah setengah kalis seperti ini, matikan dulu mixernya, lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu diulenin lagi pakai mixer, kecepatannya masih sama di nomor 3. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah 15 menit diuleni, adonannya udah kalis. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini kemudian langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya 38 gram. Dan timbang semua adonan hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan masing-masing adonan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Dan bulatkan semua adonannya hingga selesai. Nah, kalau udah selesai dibulatkan, lanjut kita istirahatin dulu selama 30 menit dan jangan lupa ditutup ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang dan siap untuk kita bentuk. Nah, karena di sini mau aku buat roti abon, jadi nggak aku kasih isian, cukup kita pipihkan dulu untuk mengeluarkan gas udara. Kemudian dibulatkan kembali sampai bulat dan juga mulus ya. Lalu kita masukin ke dalam cup roti. Untuk cupnya aku pakai diameter 7 cm. Dan untuk rotinya ini bisa juga kalau mau dikasih isian yang lain ya. Mau dibikin roti keju, roti sosis atau yang lain juga bisa banget. Jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan ini hasil adonan yang udah selesai dimasukin ke dalam cup roti. Ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Jadi kita tutup pakai kain seperti ini ya. Dan untuk sisa adonan roti yang belum dibentuk ini akan aku istirahatin dulu. Jadi dibikin antrian supaya terakhir dipanggang nanti tidak over proofing ya. Nah, ini kita tutup dulu. Dan setelah 20 menit diistirahatkan, lanjut akan kita bentuk lagi. Nah, untuk roti yang di loyang pertama ini lanjut di proofing sampai ngembang. Dan untuk roti selanjutnya ini akan aku buat roti isian coklat. Jadi kita pipihkan bagian pinggirannya, untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal. Kemudian kita isi pakai selai coklat secukupnya. Dan kemudian ditutup kembali sampai benar-benar rapet. Pastikan benar-benar rapet ya, supaya saat dipanggang nanti rotinya tidak bocor. Jadi kita cubit-cubit seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini.
Dan jangan lupa juga masukin ke dalam cup roti, untuk cupnya masih sama, diameternya 7 cm. Dan ini dia untuk hasil roti yang di loyang pertama. Setelah 1 jam di proving udah ngembang 2 kali lipat, dan sebelum dipanggang olesi dulu pakai susu cair di bagian atasnya seperti ini. Nah, kalau udah selesai dioles semua, rotinya siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 190 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Dan untuk memanggangnya di sini aku pakai oven elektrik dari Miku. Oven ini cocok banget buat ibu rumah tangga kayak aku karena desainnya yang elegan dan estetik banget, dan kapasitasnya juga cukup besar yaitu 22 liter. Oven ini juga memiliki 4 tombol pengaturan suhu, tombol pengaturan api atas dan bawahnya terpisah, dan selain itu dayanya juga low watt dari 400 sampai 800 watt. Nah, ini setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven. Lanjut kita panggang untuk roti selanjutnya. Di sini udah aku kasih topping meses coklat ya. Dan ini kita panggang untuk suhunya sama selama 20 menit juga. Nah, ini dia hasil rotinya, udah selesai dipanggang semua. Dan untuk roti yang masih polos ini akan aku kasih topping abon di bagian atasnya. Sebelumnya mau aku oles dulu pakai mayones yang dicampur pakai susu kental manis ya. Untuk takarannya sesuai selera aja. Nah, ini kita kasih secukupnya aja. Nah, kalau udah lalu kita tambahin abon di bagian atasnya seperti ini. Nah, ini secukupnya aja ya. Dan ini dia roti abon dan juga roti coklatnya udah jadi. Dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 15 pieces roti. Nah, ini cocok banget buat temen ngopi ataupun temen ngeteh di rumah. Bisa juga untuk bekal anak ke sekolah ya. Kalau untuk tekstur rotinya udah pasti super lembut dan enak banget karena ini aku pakai resep andalan kalau aku bikin roti. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat ide jualan yaitu roti isi kelapa. Ini beneran enak banget dan rotinya juga super lembut ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita buat isiannya dulu. Kita masak 130 ml air, lalu tambahkan 125 gram gula pasir dan 1 saset vanili. Nah, ini kita masak sampai gula larut dan airnya mendidih ya. Dan kalau airnya udah mendidih, kemudian lanjut kita masukin 250 gram kelapa muda yang udah diparut seperti ini, dan ini kita masak sampai kadar airnya menyusut. Nah, ini dia unti kelapanya udah jadi, airnya udah menyusut dan udah sedikit kering, dan ini udah siap untuk kita gunakan. Kemudian lanjut kita buat adonan rotinya. Siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai cakra kembar warna hijau. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata untuk semua bahan keringnya ini.
Dan setelah tercampur rata, lanjut kita masukin bahan cairannya yaitu 2 kuning telur dan susu cair dingin. Untuk semua total timbangannya yaitu 180 gram ya. Lalu lanjut kita uleni adonannya ini pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3. Nah, ini kita uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis ya. Dan setelah adonannya udah setengah kalis, matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi, pakai kecepatannya masih sama di nomor 3. Dan ini diuleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis dan ini akan aku cek untuk keelastisan adonannya. Kita ambil sedikit adonan lalu dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut kita pindahkan adonan ke meja kerja dan ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Kemudian langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 50 gram. Atau bisa sesuai dengan selera masing-masing ya, atau disesuaikan dengan harga jualnya. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua, kemudian kita istirahatkan dulu selama 30 menit dan bagian atasnya kita tutup pakai kain ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan kita kasih isian. Untuk isiannya tadi udah aku bentuk, ini aku timbang masing-masingnya 25 gram. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita gilas, memanjang dan juga melebar seperti ini, dan ini kita balik lalu kita isi pakai unti kelapa yang udah dibentuk oval, lalu kita rapatkan kembali sampai benar-benar rapet. Nah, ini dipastikan benar-benar rapet ya, supaya pas ngembang dan dipanggang nanti rotinya tidak bocor. Jadi kita cubit-cubit seperti ini sampai bentuk rotinya itu oval ya. Dan kalau udah, lanjut kita susun ke dalam loyang yang udah diolesi pakai margarin. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Nah, ini untuk hasil rotinya setelah selesai dikasih isian dan dibentuk semua. Ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain seperti ini. Setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat. Nah, ini udah siap untuk kita panggang. Dan sebelum dipanggang, kita oles dulu bagian atasnya pakai campuran kuning telur dan susu cair ya. Atau kalau mau dioles pakai susu cair aja juga boleh. Jadi sesuai selera aja. Nah, kalau udah lanjut kita tambahin topping biji wijen seperti ini. Kemudian lanjut rotinya ini udah siap untuk kita panggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang.
Nah, ini setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah mateng, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang untuk roti yang di loyang selanjutnya ya. Dan ini sama, dipanggang selama 25 menit. Hasil roti yang udah dipanggang, ini selagi masih panas, langsung aja kita oles pakai margarin, supaya permukaan rotinya itu bisa lebih glowing dan juga lebih lembut ya. Dan ini dia hasil roti isi kelapanya udah jadi. Nah, ini udah selesai dipanggang semua. Dan dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 12 pieces roti dengan berat doughnya yaitu 50 gram. Dan roti ini pastinya cocok banget buat ide jualan ya. Nah, kalau mau dijual tinggal dikemas saja pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Jadi tampilannya supaya tambah menarik banget dan menambah daya tarik pembeli. Jadi udah kayak roti yang di toko-toko bakery. Dan untuk ukuran plastiknya ini aku pakai ukuran 15 cm ya. Nah, ini dia hasil rotinya udah selesai dikemas semua dan udah siap untuk kita jual. Nah, ini mau aku cobain dulu satu roti ya. Kita coba buka, kita lihat seperti apa tekstur rotinya. Rotinya matang merata, warnanya cantik banget dan teman-teman bisa lihat sendiri dari teksturnya beneran super lembut banget. Jadi teman-teman wajib coba, bisa untuk ide jualan ataupun sekedar buat cemilan di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti gembong varian choco crunch sama vanilla keju. Dan rotinya ini bener-bener super lembut banget. Nah, daripada jauh-jauh kita beli, jadi lebih baik kita bikin sendiri di rumah. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Nah, kalau udah rata lanjut kita masukin bahan cairnya yaitu 2 kuning telur dan susu cair dingin. Untuk semua total timbangannya yaitu 200 gram ya. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3. Uleni adonannya hingga menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau udah setengah kalis, matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut kita uleni lagi, masih sama dengan kecepatan di nomor 3. Nah, ini kita uleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis elastis. Lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian kita bentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut kita pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu ini kita bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 35 gram dan timbang semua adonan hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai.
Kalau udah selesai dibulatkan, kemudian kita istirahatin dulu selama kurang lebih 30 menit dan jangan lupa kita tutup pakai kain seperti ini ya. Nah, setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lanjut akan aku gilas. Nah, ini kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita gulung aja dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita masukin ke dalam loyang. Aku pakai loyang ukurannya 20 x 10 cm yang udah diolesi pakai margarin ya. Nah, seperti ini. Dan lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasil rotinya. Nah, jadi untuk satu loyang ini berisi 6 pieces adonan ya. Dan untuk satu resep ini menghasilkan 3 loyang ukuran 20 x 10 cm seperti ini. Tapi untuk yang satu loyangnya cuma berisi 5 pieces adonan. Nah, ini siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan ini setelah sekitar 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya bener-bener bagus banget ya. Nah, ini sebelum kita panggang, kita oles dulu permukaan atasnya pakai campuran susu cair dan juga kuning telur. Nah, kalau rotinya udah selesai diolesin semua, lanjut kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Nah, ini hasil rotinya cantik banget ya. Dan ini selagi masih panas, langsung aja kita oles pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih lembut, mulus, dan juga glowing. Dan kalau rotinya udah dingin dan udah dikeluarin juga dari loyang, kemudian langsung mau aku kasih topping. Nah, ini kita belah dulu rotinya. Dan kalau untuk ngebelahnya ini kalau bisa pakai pisau yang bergerigi seperti ini ya, supaya lebih gampang. Nah, ini hasil rotinya. Lanjut kita kasih topping Choco Crunch di bagian dalam rotinya seperti ini. Nah, ini dikasih secukupnya aja sesuai selera. Nah, kalau udah tinggal kita tutup lagi seperti ini hasilnya. Wah, ini menggoda banget ya, rotinya bener-bener mirip kayak roti yang dijual itu. Dan untuk roti yang satunya ini akan aku buat rasa keju. Jadi kita belah juga rotinya. Kemudian aku tambahin glaze susu di bagian dalamnya. Dan kemudian lanjut aku tambahin topping keju parut di dalamnya seperti ini. Nah, untuk toppingnya ini sesuai selera aja, lebih banyak lebih enak. Nah, kalau udah kita tutup lagi seperti ini. Nah, untuk roti gembongnya udah jadi. Nah, ini mau aku coba dulu. Aku sobek seperti ini dan ini rotinya bener-bener super lembut banget ya. Dan dipadukan sama isian Choco Crunch-nya ini bener-bener krenyes-krenyes, enak banget. Anak-anak pasti suka. Daripada kita jauh-jauh beli, jadi mending kita bikin sendiri di rumah. Bikinnya juga gampang banget dan hasilnya nggak kalah enak. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti burger. Rotinya beneran empuk dan super lembut banget. Udah mirip kayak roti burger yang dijual ya. Bisa untuk ide jualan ataupun untuk bekal anak ke sekolah. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai.
Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur. Di sini aku pakai kuningnya aja ya. Kemudian masukin juga air dingin sebanyak 180 gram. Lalu ini langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3. Uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini udah cukup, kita matikan dulu mixernya. Kemudian lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu lanjut diulenin lagi, pakai kecepatannya masih sama di nomor 3, dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, matikan mixernya, lalu kita pindahkan ke alas kerja. Lanjut ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, kemudian dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 65 sampai 66 gram, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, karena di sini aku mau buat roti burger yang ukurannya besar, jadi per doughnya aku timbang besar. Setelah selesai ditimbang, langsung aja kita bulatkan masing-masing adonan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Untuk membuat roti burger ini aku pakai 1 kali proofing aja ya. Jadi setelah dibulatkan seperti ini, langsung aja kita susun ke dalam loyang yang udah diolesi pakai margarin. Nah, seperti ini. Jadi nanti langsung aja kita proofing, jadi nggak pakai di resting atau diistirahatkan lagi ya. Nah, ini kita bulatkan aja semua adonannya hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua dan udah dimasukin ke dalam loyang, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap untuk kita oven atau kita panggang. Nah, sebelumnya kita olesi dulu bagian atasnya pakai susu cair. Dan ini dioles merata di bagian atasnya ya, supaya pas dipanggang nanti rotinya tidak kering. Setelah selesai dioles susu cair, lanjut kita tambahkan topping biji wijen di bagian atasnya seperti ini. Dan kalau udah selesai semua, lanjut rotinya udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang lagi untuk roti yang di loyang kedua dengan suhu dan waktu pemanggangannya sama ya. Dan untuk roti yang udah matang, kita hentakkan di atas meja supaya rotinya tidak turun. Lanjut selagi masih panas kita oles pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih lembut, mulus, dan juga glowing.
Dan ini dia hasil roti burgernya setelah dingin. Ini rotinya bener-bener super empuk, lembut, dan pokoknya enak banget. Ini udah mirip kayak roti burger yang dijual itu. Nah, ini daripada beli, jadi teman-teman mending bikin sendiri. Bisa untuk ide jualan ataupun buat bekal anak ke sekolah. Pasti suka banget ya. Nah, ini dimakan rotinya aja udah enak, apalagi kalau dibikin burger seperti ini ya. Nah, ini untuk langkahnya kita belah dulu rotinya. Pastikan belah rotinya ini pakai pisau yang bergerigi ya, supaya lebih gampang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, serat-serat rotinya beneran lembut banget. Nah, ini untuk isiannya aku pakai daun selada, tomat, daging ayam, atau bisa pakai juga daging sapi. Untuk persausannya di sini aku pakai saus mayonnaise, saus sambal, dan juga saus keju. Nah, ini bisa juga ditambah dengan keju slice ya. Dan dalam satu resep ini menghasilkan 9 pieces roti burger dengan ukuran jumbo seperti ini. Kalau ukurannya lebih kecil, pasti hasilnya akan lebih banyak, jadi sesuai selera aja. Untuk hasil rotinya empuk dan super lembut, ditambah isian burgernya yang lengkap, tambah enak banget, jadi teman-teman wajib coba. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku berbagi resep roti manis. Satu resepnya menghasilkan 3 macam roti manis seperti ini. Cocok banget buat ide usaha rumahan. Untuk hasil rotinya super gembul dan pastinya super lembut banget ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 100 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, 8 gram ragi instan, dan juga 2 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah tercampur rata, lanjut kita masukin 3 butir kuning telur, tambahkan juga 100 gram susu cair dingin, dan juga 150 gram air es. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer, dengan kecepatan di nomor 3, uleni adonannya hingga menggumpal atau setengah kalis ya. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini, matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 80 gram margarin dan juga 4 gram garam. Baru lanjut diulenin lagi pakai mixer, kecepatannya masih sama di nomor 3, dan ini diuleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya udah kalis. Untuk lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, lalu ini diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lalu bagian atasnya kita oles pakai sedikit minyak goreng supaya tidak cepat kering ya, dan lanjut ditutup pakai plastik seperti ini. Langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 38 gram, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya.
dan timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan satu persatu dengan cara di-rounding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Kalau nge-rounding roti tidak perlu sampai padat ya, cukup sampai bulat dan mulus aja seperti ini. Nah, kalau adonannya udah selesai di-rounding semua, kemudian kita istirahatin dulu selama 30 menit. Untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain ataupun pakai plastik ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan aku kasih isian. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita pipihkan bagian pinggirannya, untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal, kemudian diisi pakai selai coklat seperti ini ya. Nah, ini untuk roti yang pertama, aku buat roti rasa coklat, jadi bagian dalamnya kita isi pakai selai coklat. Kemudian ditutup kembali seperti ini dengan cara dicubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya pas ngembang dan dipanggang nanti rotinya tidak bocor ya. Nah, kemudian masukin ke dalam cup roti. Di sini untuk cupnya aku pakai diameter 7 cm seperti ini. Lalu lanjut untuk roti yang kedua, ini akan aku isi pakai keju. Jadi untuk langkahnya sama ya, dipipihkan bagian pinggirannya, bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal, kemudian diisi pakai filling keju. Untuk resepnya udah aku tulis di kolom deskripsi. Nah, kemudian ditutup kembali sampai benar-benar rapet. Dipastikan benar-benar rapet ya, supaya pas ngembang dan dipanggang nanti rotinya tidak bocor. Lalu dimasukin juga ke dalam cup roti diameter 7 cm. Lanjut untuk roti yang ketiga, mau aku buat roti pisang coklat. Untuk langkahnya kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Digilas memanjang dan juga melebar ya. Kemudian kita isi pakai pisang yang udah aku tumis pakai margarin sebelumnya, dan diisi juga pakai selai coklat secukupnya. Lalu ini kita gulung seperti ini, dan untuk bagian bawahnya kita sisir-sisir seperti ini ya. Kemudian lanjut kita gulung sampai ke bawah sambil dipadatkan seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini, lanjut dimasukin ke dalam cup roti yang bentuknya panjang seperti ini. Dan ini dia semua hasil rotinya udah selesai dikasih isian dan dibentuk semua. Lanjut kita proofing dulu sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk bagian atasnya kita tutup pakai kain ya. Setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat. Nih hasilnya gembul-gembul banget. Dan sebelum dipanggang jangan lupa dioles dulu pakai susu cair, boleh ditambah pakai kuning telur ya. Nah, ini kita oles merata di bagian atas rotinya seperti ini. Setelah diolesi susu cair semua, lanjut kita tambahkan topping. Untuk yang rasa coklat saya kasih topping meses coklat di bagian atasnya, dan untuk yang rasa keju saya tambahkan topping keju. Begitu juga untuk yang rasa pisang coklat saya tambahkan meses coklat ya. Setelah selesai dikasih topping semua seperti ini, lanjut rotinya kita panggang. Untuk memanggangnya di sini aku pakai oven deck. Dipanggangnya pakai suhu 200 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, hasilnya cakep banget, dan kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasil roti manisnya setelah selesai dipanggang, dan selagi masih panas, olesi pakai margarin supaya hasil rotinya lebih glowing dan juga lembut ya. Dan ini dia hasilnya, 3 macam roti manisnya udah jadi, hasilnya gembul-gembul banget dan warnanya cakep banget. Dan ini cocok banget buat ide usaha rumahan, bisa banget dijual mulai harga Rp3.000 ya. Untuk kemasannya aku pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini supaya tampilannya jadi tambah lebih menarik ya. Nah, hasilnya seperti ini, jadi tambah menarik banget, udah kayak roti yang dijual di toko-toko bakery ya.
Untuk hasil rotinya super empuk, super lembut, dan pastinya enak banget. Jadi ini udah layak banget untuk dijual. Dan roti ini bisa bertahan 5-7 hari ya di suhu ruang. Dan satu resep setengah kilogram tepung ini tadi menghasilkan sekitar 28 pieces roti. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri dari tekstur rotinya beneran lembut banget. Teman-teman wajib coba, bisa untuk ide usaha ataupun sekedar cemilan di rumah ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.